Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deonanda Safira, NPM 190 120 151. Saya dari kelas Bisnis Internasional A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Baik, selanjutnya di sini ada definisi dari pasar modal, ada dua, yaitu yang pertama menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan bahwasannya pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta adanya lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek adalah sekuritas dan efek juga adalah surat berharga. Jadi surat berharga ini juga akan diperjualbelikan di pasar modal. Selanjutnya ada menurut Indonesia Stock Exchange atau IDX, bisa juga disebut dengan Bursa Efek Indonesia BEI. Dia mendefinisikan bahwasannya pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan masih banyak yang lain, dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Jadi masyarakat itu menginvestasikan dana mereka itu di IDX ini. Baik, selanjutnya di sini ada jenis dari pasar modal. Yang pertama, pasar primer, yaitu transaksi jual beli antara investor dengan emiten. Jadi di sini tuh perusahaan itu menjual saham atau obligasinya kepada investor, lalu harga dan jumlah surat berharganya itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Jadi biasanya bisa terjadi kelebihan permintaan. Yang kedua ada pasar sekunder, yaitu transaksi jual beli antara investor dengan investor lainnya. Nah, kalau di sini harga sahamnya itu mengikuti harga pasar. Jadi bisa naik sewaktu-waktu, bisa turun juga sewaktu-waktu. Karena ini tuh terbentuk dari investor perantara efek di bursa efek. Ya, selanjutnya di sini ada Jakarta Automated Trading System, di mana pada awalnya itu transaksi modal dilakukan secara manual. Terus jumlah emitennya meningkat karena cara manual ini tidak efektif, jadi berharap dengan adanya JATS ini meningkatkan jumlah emiten. JATS ini mulai diterapkan pada tanggal 22 Mei 1995 dengan mengimplementasi bahwasannya JATS ini diharap dapat menunjang volume transaksi efek yang semakin besar. Dengan adanya aliran informasi yang cepat dan transparan dapat diakses secara real time. Ya, selanjutnya ada JATS Next G. Apa sih ada hubungannya kah dengan JATS? Nah, di sini itu ada hubungannya dengan JATS karena JATS itu dirubah menjadi JATX Next G pada bulan Maret 2009 dengan singkatannya yaitu Jakarta Automated Trading Next Generation dengan versi 2.0 yang bertujuan untuk memudahkan dalam perdagangan saham, yakni dapat menampung 1 juta order dan 500.000 transaksinya per hari. JATS Next G ini merupakan sistem yang berfungsi sebagai lantai bursa pada perdagangan saham di BEI. Nah, selain tujuan tersebut, JATS Next G ini juga memiliki tujuan yaitu untuk mempercepat eksekusi para trader dengan kecepatannya yang meningkat dan kapasitasnya yang lebih banyak, lebih baik. Selanjutnya di sini ada manfaat pasar modal, ada 4. Yang pertama adalah sumber pembiayaan perusahaan. Maksudnya di sini adalah dana investasi dari investor itu tersebut menjadikan sumber pembiayaan bagi perusahaan. Yang kedua adalah sarana investasi bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu merasa terlindungi ketika berinvestasi di pasar modal karena sudah juga dilindungi oleh undang-undang. Yang ketiga, penyebar kepemilikan perusahaan. Maksud di sini adalah
pemilik perusahaan itu menjadi menyebar dimanapun dengan adanya pasar modal ini. Yang keempat adalah transparansi dan profesionalisme. Selanjutnya di sini ada produk dari pasar modal, ada 4. Yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindahtangankan. Jadi di sini tuh berisi janji yang sudah diterbitkan oleh pihak untuk membayar imbalannya berupa bunga yang sudah ditentukan pada periodenya. Dan pihak pembeli obligasi ini harus melunasi pokok utang pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Nah, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek. Nah, di sini juga langsung ditangani oleh manajer investasinya. Yang keempat ada derivatif. Derivatif itu merupakan kontrak atau perjanjian yang nilainya itu terkait dengan kinerja aset lain. Aset lainnya ini disebut sebagai underlying asset. Selanjutnya di sini ada produk dari pasar modal. Yang pertama ada saham dengan keuntungannya, yaitu yang pertama ada dividen, di mana pembagian keuntungan perusahaannya itu kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan sahamnya. Nah, di dividen ini diberikan setelah RUPS. Yang kedua ada capital gain. Capital gain itu adalah harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli. Selanjutnya ada resiko, ada 2, yaitu yang pertama capital loss, di mana harga jualnya itu lebih rendah daripada harga beli. Yang kedua ada risiko likuidasi, perusahaan itu bisa dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan juga bisa dibubarkan. Nah, selanjutnya ada pemilihan saham, yaitu juga ada 2. Yang pertama analisis fundamental. Di sini tuh melihat dari kinerja keuangan yang ada di perusahaan. Yang kedua, analisis teknikal. Di sini melihat dari pola pergerakan saham itu bagaimana, apakah sudah tertata atau belum. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus dari saham, yaitu dari perusahaan Signature Capital Indonesia atau SCI. Nah, kasus ini terjadi pada tahun 2008 sebelum adanya JATX Next G ya. Di sini perusahaan SCI ini merepokan saham dan waran milik nasabah tanpa izin nasabahnya. Dan kerugian investornya di sini diperkirakan mencapai 101,69 miliar. Nah, repo itu apa? Repo adalah repurchase agreement atau persetujuan pembelian kembali. Nah, di sini itu transaksi jual beli efek itu antara pemilik efek dengan calon pembeli. Nah, SCI ini seharusnya adalah nasabah. Namun transaksi repo ini dilakukan oleh SCI sendiri. Nah, waran adalah hak untuk membeli obligasi dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada obligasi. Nah, di sini ada 4 juga. Yang pertama ada obligasi berdasarkan penerbit. Obligasi berdasarkan penerbit ini dibagi menjadi 2, yaitu obligasi korporasi atau corporate bond, dan di sini diterbitkan oleh swasta, BUMN dan juga BUMD. Nah, yang kedua ada obligasi negara diterbitkan oleh pemerintah, yaitu SUN dan SBSN. Yang kedua ada obligasi berdasarkan jenis. Nah, ada obligasi konvensional. Yang kedua ada obligasi syariah atau suku. Nah, di sini efek syariahnya itu berupa bukti kepemilikan atas underlying aset. Nah, underlying aset itu seperti aset keuangan yang ada di derivatif. Selanjutnya ada keuntungannya, yaitu mendapatkan kupon secara periodik dari efek yang bersifat utang yang dibeli. Nah, di sini itu pada umumnya tingkat kuponnya itu berada di atas bunga bank ya, bunga Bank Indonesia atau BI Rate. Yang kedua
memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Nah, yang ketiga, memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga sahamnya itu lebih berfluktuatif. Dan yang terakhir ada resiko, di mana resiko ini ketika penerbit itu gagal bayar atau dia tidak bisa memberikan pokok dan bunganya itu sesuai dengan waktu jatuh temponya. Nah, selanjutnya di sini ada reksadana. Nah, reksadana itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada jenis reksadana pasar uang atau money market funds. Di sini investasinya pada efek yang bersifat utang dengan jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Nah, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Di sini investasinya tuh minimal dari 80% dengan berbentuk obligasi. Yang ketiga ada reksadana saham atau equity funds. Di sini investasinya juga minimal 80% tetapi bentuknya yaitu saham. Kalau tadi kan obligasi, nah ini tuh saham. Yang keempat ada reksadana campuran atau discretionary funds. Nah, campuran efek ini tuh yang bersifat ekuitas, utang, dan juga instrumen pasar uang. Selanjutnya ada fun fact sheet. Nah, di sini itu ringkasan laporan produk reksadananya itu berisi informasi kinerja produk. Nah, jumlah dana yang dikelola, portofolionya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada keuntungannya juga. Yang pertama, kinerja portofolionya itu dikelola langsung dan dipantau langsung oleh manajer investasi. Nah, yang kedua, dia mengefisiensikan waktu. Jadi waktunya itu tertata gitu loh. Nah, yang ketiga, diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Jadi, dananya itu dapat terjangkau oleh investor ya. Nah, di sini ada 3 resiko. Yang pertama adalah berkurangnya nilai NAB. Nah, NAB itu adalah nilai dari sebuah reksadana yang berisi seluruh jenis aset investasi yang terkandung di dalamnya. Nah, contohnya itu jika reksadananya itu saham dan berisi saham sedang mengalami kenaikan, maka NAB-nya itu juga akan mengalami kenaikan. Jadi nilai NAB ini akan terus diperbarui setiap harinya mengikuti perkembangan pasar terhadap aset yang dibeli. Dan dia tuh mencerminkan performa dari reksadana itu sendiri. Nah, yang kedua ada likuiditas. Nah, likuiditas ini terjadi jika manajer investasinya itu tidak bisa menyediakan uang tunai. Sebagian besarnya itu pemegang unit melakukan penjualan kembali atau juga bisa disebut dengan redemption. Nah, yang ketiga ada resiko one prestasi. Nah, resiko one prestasi ini adalah resiko yang timbul karena para pihaknya itu yang terlibat dalam suatu transaksi reksadana tidak dapat memenuhi kewajibannya. Nah, selanjutnya di sini ada struktur dari pasar modal di Indonesia. Yang pertama, dia dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu di bawahnya ada Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia BEI itu, atau bisa juga disebut dengan IDX tadi, Indonesia Stock Exchange. Yang kedua ada lembaga clearing dan penjaminan, yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Dan yang ketiga ada lembaga penyimpan dan penyelesaian, yaitu Custodian Central Efek Indonesia KSEI. Selanjutnya di sini ada skema penyelesaian BEI. Nah, di sini saya menjelaskan mulai dari siklusnya ya. Siklusnya di sini adalah dari order beli itu menyerahkan dananya ke KSEI, sedangkan dia menerima efeknya itu di hari bursa kedua. Dan untuk order jual dia menyerahkan efeknya itu ke KPEI dan dia juga menerima dananya itu di hari bursa juga yang kedua. Jadi order jual dan order beli ini menyerahkan order jualnya itu menyerahkan di IDX. Nah, dengan proses transaksi lalu di trade datanya di KPI, KSI lalu dikembalikan lagi di masing-masing nasabah. Selanjutnya di sini ada cara investasi di perusahaan internasional.
Yang pertama ada di daftar broker di luar negeri. Nah, setiap brokernya itu memiliki regulasi tersendiri. Nah, yang pertama juga membutuhkan paspor, ID card, gaji dan tagihan bulanan. Nah, di CardSwipe ini top up-nya itu minimal 25.000 US dollar. Nah, terus untuk JP Morgan Cash ini hanya menerima warga negara asing di Amerika saja. Terus juga ada Ztrade, Interactive Broker, Ameritrade. Nah, untuk yang kedua ada reksadana portofolio saham luar negeri. Nah, di sini itu ada Mandiri Investasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika saya ada salah kata dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.